Hari ini Oke, temanya tentang kapan sih waktu yang tepat buat resign. Gue ditemenin Mas Hamam nih. Jadi kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing halo. atau mau nanya-nanya juga boleh, silakan. Nanti gue akan allow lo untuk ikutan ngobrol gitu ya. Yuk langsung monggo Mas Hamam, kita mulai yuk. Apa nih yang mau Siap. dibahas nih? Mulai mana dulu nih kita? Oke. Oke, mungkin halo semua, salam kenal. Saya Hamam. Eh, mungkin sebelumnya terima kasih dulu ya, Mas Brian, udah di-invite ke acara malam ini. Jujur, maafin sebelumnya nggak belum sempat ikutan yang episode-episode sebelumnya. Tapi alhamdulillah bisa pertanyaan saya bisa di highlight di sesi hari ini ya, Mas ya. Tapi mungkin sebelum ke pertanyaan, maaf kalau agak panjang Mas ya, mau ngasih background sedikit kenapa saya Boleh, boleh. saya mau nanya pertanyaan ini gitu Monggo, Mas. monggo, silakan, silakan. Santai Mas. Ya, jadi eh, saya kan dalam span waktu I think 5 tahun lebih sedikit ya, udah pindah company 2 kali ya. Eh, Pertama di BUMN, kedua di anak perusahaan BUMN, sekarang di startup gitu. Jadi udah resign 2 kali gitu Mas. Tapi sebenarnya saya tuh ngerasa nggak pengen sebenarnya jadi, kalau di episode sebelumnya kan Mas Brian kutu loncat ya, saya pribadi nggak pengen jadi kutu loncat gitu. Eh, Cuma mungkin agak lebih clear lagi background konteksnya, saya ceritakan reason reason saya yang saya kira mungkin benar kenapa saya resign di 2 tempat saya sebelumnya gitu. Case pertama pas saya di BUMN, saya waktu itu kebetulan lagi ada masa di mana eh, divisi saya, karena arahan direkturnya fokus ke top line ya, revenue, bukan ke net profit. Jadi akhirnya banyak ngurusin justifikasi project yang secara tidak menguntungkan gitu. Eh, Akhirnya ngerasa apa yang dilakukan kayaknya not nggak bener, akhirnya resign gitu Mas. Cuma pikir-pikir sekarang lu udah di BUMN settle, kenapa nggak kerja aja, kan enak juga gitu gaji. Eh, pasti pasti dapatnya kan kalau di BUMN ya Mas ya. Tapi yaudah, jadi reason pertama itu. Terus kedua, saya kerja di anak perusahaan BUMN lagi, di bank sih utamanya, dan mendapatkan role yang sebenarnya saya pengen dari dulu, yaitu masuk ke PM gitu. Nah di situ alasan resignnya sebenarnya eh, merasa ikut banyak course, ikut banyak ini, kok kayaknya PM-nya nggak PM gitu, nggak ada nggak ada validasi, nggak ada apa, nggak ada bagian eksplorasi. eh, jadi terus nggak pernah ada waktu, jadi kayaknya PM tuh tidak berfungsi sebagai role yang nge-de-risking sebuah inisiatif gitu. Eh, dan banyak akhirnya ngesel apa ya, nggak tahan akhirnya resign lagi gitu. Nah sekarang kerja di perusahaan yang sekarang, to be honest ternyata ya oke gitu, secara lingkungan probably gitu, tapi ada yang cuma saya ngerasa nggak kurang cocok sama value-nya. Kebetulan yang punya memang bukan orang ini ya, bukan orang Indo, jadi value-nya lebih suka cenderung pesta. Tapi maksud saya kan itu bisa dipahami karena memang ada perbedaan culture ya Mas ya. Satu itu, yang kedua saya sempat nge-layoff cukup masif 2 kali. Yang awalnya total employee 300, jadi sekarang di layoff 190, jadi tinggal 100-an Mas. Eh, nah yang mau di highlight adalah, maksudnya dengan nge-layoff 2 kali, kan asumsi saya pribadi adalah kondisi company tidak baik, tapi tadi culture yang suka dalam tanda kutip partinya tetap terlihat, jadi nggak kelihatan sense of crisisnya gitu. Ditambah lagi ada satu project, apa ya, tapi mungkin proyeknya bisa nanti ceritakan, cuma pada intinya akhirnya saya jadi lihat untuk resign lagi gitu. Nah saya jadi mikir, apakah saya teh resign karena saya aja lemah gitu, nggak ada, sorry, mau nambah konteks lagi di project yang sekarang. Jadi saya ngerasa banyak tantangan, banyak ini, dan not working very well. Harusnya sudah deliver di bulan Agustus, sampai sekarang nggak beres-beres Mas, tuh biasa projectnya. Nah terus kepikiran resign lagi. Nah jadi saya menanyakan, jadi resign tuh apakah saya
karena saya lemah gitu ngerasa gagal di proyeknya atau apa atau memang value-value tadi yang saya sebutkan teh cuma penambah alasan aja gitu Mas. Kan pada dasarnya sebenarnya ini ya cobaan ketidaknyamanan pasti hadir ya Mas, kan kalau bahasa kasarnya, sorry kalau bahasanya agak kasar, apa life tuh pasti throwing shit kan Mas ya ke kita tuh. Jadi gitu. Jadi pengen pengen ngerti apakah eh, kapan sih kita tuh resign yang tepat ya, atau apakah kita tuh resign karena ngeluh nggak kuat saat life throwing shit, atau memang masih bingung gitu ngebedain kapan si company toxic sehingga harus resign, atau memang si life itu throwing shit dengan berbagai cobaan dalam kerjaan gitu sih, mungkin Mas Brian konteks pertanyaannya gitu ya, semoga nambah clear, maaf kalau agak muter-muter gitu Mas. Oke, thank you Mas Hamam. Siap. Pertanyaannya ya. Jadi intinya kan sebenarnya kapan ya harus resign gitu ya, kapan boleh resign. Kalau tentang kondisi lu sendiri gitu ya, gua nggak bisa banyak berkomentar. Kenapa? Karena gua nggak mau gua mau refrain berkomentar karena gua nggak tahu kondisi lu kan gitu kan. Jadi Oke. kalau misalnya kondisi lu itu lo lontarkan kayak tadi, nah itu baru gua bisa kayak nangkep sedikit gambaran gitu ya. Tapi di luar itu kan gua nggak tahu nih itu memang dari awal itu buruk atau gimana. Tapi kalau dari awal buruk kok ya jalan kayak gitu kan, maksudnya ya gitulah, artinya seperti yang lu bilang tadi gitu. Kok orang-orang tuh pada betah gitu dari awal gitu ya. Kecuali kalau memang orangnya datang dan pergi ya. Kalau tidak datang dan pergi harusnya ya tidak ada kantor yang sempurna. Kira-kira kayak gitulah yang mau gue sampaikan Mas. Jadi nggak ada kantor yang sempurna. Kayaknya ini bahasan sama siapa ya kemarin ya? Gue lupa sih. Siapa sih? Gue lupa. Tapi intinya nggak ada kantor yang benar-benar ideal gitu ya. Yang kalau lu cocok banget itu nggak ada gitu. Pasti akan ada positifnya, pasti akan ada negatifnya gitu ya. Jadi lo total kerja di berapa company sekarang? 3 ya? Iya Mas, 3 Mas. Nah lo kok kerja di 3 company pasti lo lihat ada positif atau negatif di masing-masing kan gitu. Jadi Pasti. ya wes ya memang seperti itulah kondisinya gitu. Jadi bahkan kalau lo bikin company lo sendiri itu juga nggak bisa full ideal gitu ya. Kalau lo tahu founder itu kayak gimana gitu, pusingnya apa informasi yang dia tahu yang tidak bisa dia share, apa yang dia harus kelihatan kuat padahal kondisi perusahaan tuh lagi berantakan, itu wah itu ngeri tuh. Founder tuh kayak gitu tuh. Itu bener-bener deh, itu seperti itu gitu ya. Jadi memang nggak ada company yang kondisinya itu ideal gitu ya, sesuai dengan kemauan kita. Walaupun kita juga bikin sendiri itu nggak bisa. Nah, sekarang gimana dong kalau misalnya kita ketemu company-company seperti itu gitu ya. Nah, tergantung nih, kita itu sebenarnya harus paham dulu yang paling penting sebelum kita memutuskan, itu kita paham sebenarnya kita tuh mau kemana sih? End goal kita tuh mau kemana? Sebenarnya intinya itu sih. Gitu. Jadi kita bisa aja jadi orang yang kalau kita nggak aware ya tentang end goal ini ya, kita bisa jadi nanti setiap kita make decisions, gue pindah gitu ya atau gue stay, itu cuman momentarily aja, maksudnya cuman spur of the moment decision aja. Jadi kayak gue nyaman ya udah gue stay. Di offer yang lain gue senang banget sama bos ini, gue stay gitu ya. Atau wah gue nggak senang banget nih sama kantor ini, kebetulan ada yang offer yang lebih bagus, gue pindah gitu. Akhirnya akan jadi decision yang cuman mempertimbangkan kondisi saat ini aja gitu, tapi tidak melihat kondisi apa yang ingin kita capai. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita tahu apa yang mau kita capai, kita bisa tahu nih decision kita itu sebenarnya makin bikin kita lebih jauh atau makin bikin kita lebih dekat terhadap goal kita. Biasanya kebanyakan orang bingung urusan karir itu karena nggak pernah nyeting sebenarnya, nggak pernah ngebayangin, nggak pernah mikirin, oh ke depan tuh gue mau ngapain sih, ujungnya tuh gue mau kayak gimana. I bet itu sebenarnya kebanyakan case-nya banyak orang tuh seperti itu. Dan kalau itunya nggak ada, ya udah strateginya mana ada gitu, mau kemana nggak jelas gitu. Jadi semuanya akan dinilai dan dikomparasikan dengan kondisi yang saat ini gitu. Tidak ngelihat apa yang mau dicapai, sehingga apa yang kerasa berat akan terasa berat tanpa akan ada kayak ini adalah effort jangka panjang gitu. Kayak misalnya kita belajar, ngapain sih kita belajar?
Ya karena gue mau tumbuh. Kalau gue mau tumbuh, hidup gue lebih enak nanti gitu ya. Gue lupa nih. Ini perkataannya ulama kalau nggak salah ya. Kalau lo boleh aja itu ya, malas belajar atau nggak mau merasakan ketidaknyamanannya belajar, tapi lo akan paham nanti bahwa tidak nyaman belajar itu jauh lebih nyaman jauh lebih enak daripada lo ini ya, daripada lo nggak belajar gitu, daripada ketidaknyamanan yang lo dapatkan karena lo nggak belajar, kira-kira kayak gitu. Jadi intinya maksud yang mau gue sampaikan adalah kita susah, kita repot, kita nggak enak gitu ya, nahan-nahan gitu kan. Itu kan karena kita ada tujuan tertentu tuh. Harusnya kan seperti itu kan. Kalau misalnya kita muslim gitu ya, kita beramal segala macam, ya di dunia kan nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Tapi kan ada yang mau kita capai, kita tahu tujuannya. Nah karir juga mirip sebenarnya seperti itu. Kalau lo ada tujuannya, itu enak. Oh, ini susah, ini berat, tapi gue jalanin. Kenapa? Gue tahu tujuannya, gue kesini, jalannya memang lewat sini. Tapi kalau itu nggak ada, nah itu lo bakal bingung. Gitu. Iya, Bener make nggak? sense. Benar make sense, Mas. Make sense. Ah, aku boleh follow up question nggak, Mas? Boleh lah, kita ngobrol kan sini. Buat teman-teman nanti Oh iya, yang siap. pengen ngobrol juga, monggo silakan aja. Oke. Mas kan apa? Aku setuju banget kalau ada standar penilaiannya kan jadi begitu ada goalsnya kan jadi bisa dibandingin ya, ada sandarannya gitu saat making decisions. Tapi I think nggak salah juga kan kalau misalnya ini Mas, aduh aku sebenarnya nggak bisa amat karir gitu. Yang penting menghadapi bisa menghidupi keluarga. Jadi di karirnya malah nggak ada goals gitu. Goalsnya di set at bare minimum, yang penting menghidupi kehidupan keluarga gitu. Apakah pemikiran seperti itu salah apa enggak, Mas gitu? Ya enggak sih, ya boleh aja, itu kan goal juga kan. Cuman kan lo tahu Iya. kan, bare minimum itu bare minimum lo dengan bare minimumnya orang lain itu beda. Oh, Kan gitu kan. Bare iya, minimum iya. lo 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, 20 juta sebulan, 100 juta sebulan, yang mana nih? Iya, iya. Kan gitu kan. Satu keluarga itu misalnya ya, kalau lo lihat ya UMR Jakarta segitu, ya itu sebenarnya kebutuhan minimum Jakarta UMR. Minumnya bare minimum itu segitu gitu. Itu nggak ngomong nanti ke depan kayak gimana, nggak nabung apa segala macam, ya yang penting lo hidup dan lo survive kan, seperti itu kan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dibikin bisa cukup, ya cukup aja kayak gitu kok. Itu bisa aja sebenarnya kalau tahu caranya, dan kalau nggak males, dan kalau siap susah kayak gitu. Tapi intinya balik lagi Mas, lo tidak mempunyai tujuan itu sebenarnya juga adalah tujuan. Maksudnya tujuan lo kan kerja ada tujuannya kan. Kalau Iya. lo tujuannya adalah cari nafkah kan gitu kan, ya udah itu kan tujuan tertentu. Nah tapi kan lo punya bayangan gitu, cukupnya tuh seberapa sih kira-kira. Nah dan akhirnya lo punya gambaran untuk memenuhi lifestyle yang seperti itu atau kebutuhan seperti itu. Maka ini nih yang harus gue lakukan, apa aja sih yang kira-kira make sense buat gue kayak gitu. Iya, make sense. Tapi ujungnya kalau misalnya finansial jadi patokan, tetap harus di ini ya, translate lagi ke requirement karirnya seperti apa ya, Mas ya? Betul, karena kan opsinya banyak. Misalnya lo pengen Iya, iya. penghasilan 15 misalnya ya, 15 sebulan itu cukup menurut lo, dan itu bare minimum lah. Oke gitu, gua nggak pengen lebih banyak lagi gitu ya. Iya, yang profesi yang bisa dapetin lo 15 bulan kan banyak. Itu pertama. Kedua, lo juga bisa punya pilihan kan, nggak cuman ngelanjutin karir yang sekarang. You can also start from zero misalnya. Misalnya ikut apa sih, jadi data analis gitu misalnya, gua nggak tahu ya. Atau dagang gitu misalnya. Saya harus dagang buah pinggir jalan tuh lumayan lo dapatnya lo. Betul. Dagang kayak kelontongan gitu ya, bikin warung meracang apa sih ya, kayak jualan macam-macam gitu. Itu gue baca di mana ya gue baca ya, itu kayak sehari itu bisa dapat 200.000 300.000 gross gitu ya, maksudnya revenue, minimumnya average-nya di antara 300.000 800.000 itu di tempat-tempat yang nggak begitu ramai, yang biasa aja, dan profit marginnya bisa sampai 10%. Itu buat sehari-hari kan ya cukup-cukup aja. Kalau punya satu, kalau punya dua, ya itu disimplifikasi ya. Tapi intinya banyak pilihan sebenarnya begitu lo tahu tujuannya. Tapi kalau lo tidak menentukan dulu apa yang lo mau, maka parameter pembatasnya itu jadi nggak ada. Ini yang kemarin sempat ngomong di mana ya? Gue terlalu banyak ngobrol jadi bingung, gue jadi lupa. Kalau
yang ini gue pernah sampaikan di diskusi sebelumnya kalau nggak salah, antara lu disuruh berkarya gitu ya, bikin sesuatu dari bahan dasarnya itu kayak lumpur gitu ya, lumpur yang bisa mengeras, clay lah, dan satu lagi lu dikasih Lego. Kira-kira dalam waktu 1 jam lu bisa lebih kreatif bikin dengan menggunakan apa toolsnya, Lego atau clay? Kebanyakan orang kan jawab Lego Kayaknya kan. clay, Kenapa? clay, kayaknya Lego ya mas. Iya, kebanyakan orang kan jawab Lego gitu. Kenapa? Karena limitasinya jelas. Clay kalau buat Hmm. kita yang belum pernah, itu nggak tahu caranya, bentuknya juga jelek-jelek kayak gitu gitu loh. Nangkap nggak? Nah, Tapi dengan ada pembatasnya, dengan ada limitasinya, itu bikin orang paham, oke, ini yang bisa, ini yang nggak bisa. Jadi dia bisa maju dan dia bisa create something. Nah, gitu juga sebenarnya urusan goal. Ini sebenarnya creates a guardrail sebenarnya. Ini loh yang mau gua capai, limitasinya ini. Maka yang bisa gua jalani adalah ini gitu. Kalau enggak, luas banget. Lo mau kemana nggak jelas. iya 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 iya, Gitu make sense kira-kira. make sense. Oke. Eh, Mas mau nge-deep dive lagi terkait penentuan goals. Sebenarnya harus sedetail apa sih? Soalnya aku mau nge-reflect ke aku sendiri ya mas ya. Jadi aku tuh jujur dari awal masuk kerja nggak eh, nggak tahu pengen jadi apa. Kan mungkin up to this day nggak punya mimpi besar di karir gitu. Eh, yang jelas aku pengen jadi orang bener karena aku rasa mungkin apa kecilnya anak manja gitu ya. Kurang struggle gitu mas. Jadi jujur seringkali masuk kerja tuh pertimbangannya nyari mentor yang bisa nge-guide gitu untuk jadi apa eh, jadi seorang yang lebih oke gitu mas. Tapi setiap masuk kerja teh eh, merasa asa tidak menemukan gitu mas mentor di kantor ya, karena selalu expect-nya mentornya memang yang entah direct manager atau yang sekantor kan seenggaknya ketemu tiap hari gitu. Kalau mentor yang di luar tuh ngerasa oh, dia mah disengage sama aktivitas saya keseharian, jadi selalu berharap punya atasan yang bisa jadi mentor gitu. Dan sampai up to this day tuh selalu kecewa terkait uh, ya jadinya sering kecewa gitu setiap masuk kerja mas karena nggak nemuin sosok mentor yang diinginkan gitu. Jadi ngerasa apakah itu boleh dijadikan tujuan atau sebenarnya tujuan harus gimana gitu mas mungkin. Itu kan sebenarnya, jadi kalau kalau mau nentuin tujuan ya, nanya kayak gini nih. Tujuannya cari mentor gitu. Terus kalau udah dapat mau ngapain? Oh, make sense. Langsung ngerti itu mas, saya nggak bisa jawab. Nah, itu berarti bukan tujuan akhir tuh. Itu caranya tuh. Gitu Iya, kan, iya. kayak misalnya lu dari Jakarta mau ke Surabaya, itu tujuannya ke Surabaya, bukan tujuannya apa, naik pesawat. Terus kalau udah naik ke pesawat mau ngapain? Udah Iya, nginjek nih iya. sampai bandara, terus ngapain, kayak gitu kan. Mhm. Make sense, make sense. Jadi mentor tuh bukan goals ya. Tapi Bukan. iya, iya, iya. Lu bisa jadi nggak butuh mentor, dan nggak semua orang butuh mentor. Mentor tuh sangat membantu gitu ya, tapi tidak Oh, harus gitu. hmm, oke. Kalau gitu pertanyaannya dulu Mas, bagi saya nih manusia yang di umur 28 tahun, Masih muda to mas. be honest masih oh iya sih, itu ngerasa udah tua Mas begitu. Lo ngomongnya Kayak soal ntar lagi tua, gue umur 30 gitu 37. Mas. Kan udah dekat 30 tuh ngerasa udah tua gitu Mas. Soalnya ngelihat teman-teman kantor kan umur masuk 23 gitu. Nah, aku jujur ngerasa clueless gitu Mas. Mau jadi apa ya? Sekarang aku ngerasa harusnya nggak ditanyakan sih, harusnya aku yang cari find out myself. Cuma mungkin Mas ada probably a little bit tips on trick gitu, a framework probably how to shape my own goals, gitulah, gitu sih Mas. Ini jadi belok nih, tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya Ya, karena ya. ada hubungannya dengan gimana caranya lo bisa menentukan waktu yang tepat untuk riset tuh, tentu pertama lo harus punya Eh, goal dulu kan, karir lo mau kemana ya, sebenarnya. ya. Nah, Eh, kalau lo menemukan path atau jalan yang obvious, dan itu hmm, mendekatkan lo ke tujuan akhir, ya tentu itu yang diambil. Apakah itu stay, hmm, ataukah pindah, ataukah cari-cari gitu ya. Itu seperti itu. hmm, Nah,
Untuk cari goal sendiri sebenarnya waktu yang sebenarnya yang perlu dibutuhkan tuh cuman ini kok, intrapersonal communication aja sebenarnya. Jadi lu ngomong dengan diri lu sendiri sebenarnya. Atau kalau lu udah nikah kan lebih mudah ya. Jadi maksudnya ngobrol sama istri, sebenarnya kita mau kemana sih, maunya kayak gimana sih, kita mau pingin hidup yang kayak gimana gitu ya. Dan hidup yang dalam tanda kutip ya sederhana kayak orang biasa aja, maksudnya daily routine, itu nggak salah gitu kan. Dan itu memang kebanyakan manusia itu memang harusnya hidupnya seperti itu ya, maksudnya bulk of the population itu kerjanya memang kerja yang seperti itu gitu. Dan itu tidak ada masalah. Mak gue kayak gitu juga gitu kan. Tapi kalau gue bayangin mak gue itu dosen dah berapa puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun kali dia udah jadi dosen. 30 tahun lebih lah. Kalau gue disuruh bayangin tiap hari berangkat ke kampus, ngajarnya ya itu aja 30 tahun, ya Allah 5 tahun aja gue gak kebayang. Apalagi 30 tahun. Jadi tuh it's their own kan sebenarnya kan. Nah, itu tahu dari mana? Tahunya adalah ya lu ngobrol dengan diri lu sendiri kan sebenarnya. Ada juga orang yang benar-benar ambisius, gue mau jadi founder, gue harus mau ninggalin leave my mark, gue mau perusahaan gue tuh gede segala macam. Nggak ada masalah, go for it. Kalau lo mau itu lo tahu resikonya. Ada banyak orang yang di tengah-tengahnya gitu, gue mau ambisius tapi nggak mau create company sendiri. Gue mau bantu orang lain tapi ya sesuai dengan kapasitas gue aja, gue tetap punya waktu buat keluarga kayak gitu. Itu kan semua orang pilih sendiri posisinya di mana. Nah, caranya gimana? Caranya ya lu ngobrol dengan diri lu sendiri. Dan untuk dapat inspirasi, lu lihat-lihat aja sebenarnya. Orang itu kan banyak, lu bisa observe dari keluarga lu, dari orang lain, dari teman-teman lu, dari mentor-mentor lu atau dari dosen lu. Jadi lu lihat tuh orang komunitas lu, kira-kira kayak gimana sih yang lu mau gitu kan. Dari situ lu kan dapat inspirasi tuh, kira-kira oh kayak gitu kayaknya seru ya. Nah makanya membaca itu jadi sangat penting ya. Jadi kayak lo baca kehidupan tuh kayak gimana. Kayak misalnya kalau lo sering baca sirah gitu ya, misalnya ceritanya Rasulullah gitu ya misalnya, ya lo bakal tahu oh seperti itu ya, dan lo akan di-influence sama itu definitely. Lo sering nonton K-drama ya, seperti itu juga yang akan nge-influence pikiran lo kayak gitu ya. Dan masing-masing orang punya pilihan apa yang dimasukkan ke kepala dia kan gitu. Jadi bebas aja, tapi intinya spend some time untuk cari tahu, ngelihat, observe, dan ini bukan sesuatu yang bisa di rush kayak gitu ya. Terus sambil cari tahu, sambil benar-benar ini ya memvalidasi gue tuh sebenarnya mau kemana sih, itu apa dong yang harus dilakukan sekarang. Yang pasti gini, prinsipnya ya, what doesn't kill you make you stronger kan gitu kan. Jadi kalau ada yang tidak, apapun yang tidak membunuh lo akan bikin lo lebih kuat kan sebenarnya kan. Dan dengar dari curhatan lo tadi ya, kondisi lo sekarang ada project gak kelar-kelar gitu ya. Gue sebenarnya pingin tahu sih itu under control lo ataukah memang di luar kontrol, tidak kelar-kelar gitu kan. Kalau lo di tergantung industri kan, biasanya kalau ada industri yang memang hubungan dengan regulasi ya nggak bisa, mau gimana lagi kayak gitu ya. Cuman secara umum advice gue ya, lo jangan pernah pindah pas kondisinya susah. Itu susah dalam artian ini ya, susah dalam artian itu lo tidak bisa deliver sesuatu gitu ya. Sementara yang lain itu masih striving for it. Tapi kalau memang misalnya ini sinking ship gitu ya, kapal yang sudah mau karam, semua orang udah pada loncat, semua orang pada menyelamatkan diri, ya nggak apa-apa sebenarnya kalau menurut gue ya. Lu menyelamatkan diri juga nggak ada masalah gitu. I've been on both sides, maksudnya gue pernah ada di kondisi dimana gue berusaha menyelamatkan kapalnya sampai akhirnya karam juga. Akhirnya gue orang yang terakhir loncat, nggak terakhir banget sih, tapi golongan orang terakhir yang terakhir loncat gitu ya. itu pernah. Gue pernah di kondisi dimana gue lihat ini gue cium ini kondisinya nggak bagus nih, dan akhirnya gue segera loncat at first sign of trouble. Itu juga gue pernah. Tapi tentu semuanya diinform pada tujuan gue gitu ya, yang mana tujuan gue pengen grow, gue pengen belajar, dan ada opportunity untuk bisa grow dan belajar di luar company yang sebelumnya, gue loncat gitu ya. Jadi gue pernah di dua sisi itu. Jadi ya tapi semuanya kondisinya tidak pas gue yang bermasalah atau gue yang
tidak bisa deliver sesuatu gitu. Oke. Kalau gitu boleh nggak Mas aku nanyanya spesifik ke case aku gitu. Izin ini. Iya boleh, Mungkin ya untuk bebas bebas. nambah guidance lagi gitu Mas. Jadi eh, kalau case aku sekarang di company aku sekarang, aku nggak bilang company-nya bad ya. Cuma terkait spesifik project ini tuh, jadi projectnya dengan salah satu instansi pemerintah lah Mas. Eh, jadi kondisinya nggak ada PKS scope-nya dan nggak pernah ada assignment scope, dan ini di carry over dari tahun lalu even sebelum aku masuk company-nya. Start projectnya tuh dari bulan Juli tahun lalu. Aku baru masuk kan Januari Mas. Itu dari panjang itu tuh nggak ada yang beres, dan aku masuk, begitu aku masuk aku di desain ini dan scope-nya nggak jelas. Aku coba gain information dari orang-orang yang dulu handle tapi nggak gain clarity, jadi aku gain clarity bener-bener dari dimarahin sama kliennya gitu. Oh dia pengennya ini, dia pengennya ini gitu. Nah akhirnya ada di bulan kemarin, Agustus kemarin, uh, ada request tambahan, dia pengen connect API pembukaan rekening ke bank-bank Himbara ya, BNI, Mandiri, dan apa satu lagi ya, itu ya lupa Ya ya, itulah ya pokoknya itulah BRI pokoknya BRI. bank-bank Nah pemerintah lah. ya itu pokoknya bank pemerintah lah pokoknya, which dengan requirementnya pengennya pembukaan rekening seperti ini gitu. Ya. Pas ngecek ke bank pemerintahnya, dan itu sekarang nggak ada di scope awal ya Mas ya. Dan aku cek pribadi ke mereka, ternyata nggak ada yang memenuhi requirementnya gitu. Tapi dari sisi klien bilang, loh nggak bisa dong, soalnya udah dijanjikan sama companyku hari ini, dan PIC yang sebelumnya handle bahwa itu sudah ada gitu. Jadi itu kekonyolan pertama, aku nggak tahu obrolannya apa, tiba-tiba di throw itu bahwa ada yang menjanjikan bisa gini, pas ngecek ke event yang punya produk API-nya aja bilang belum bisa gitu kapabilitas yang diinginkan gitu. Poin pertama itu. Habis itu setelah kompromi beberapa kali disemprot, akhirnya ngerti bahwa itu keterbatasan, diokein. Tapi tetap pengen go live cepet di bulan September kemarin. Padahal penyampaiannya baru sekitar bulan Agustus kan tadi. Nah, akhirnya tapi kan sangat memahami bahwa Bank Himbara adalah perusahaan-perusahaan besar yang punya ini ya, birokrasi lah, Mas Brian. Jadi mungkin untuk ngasih semacam API documentation atau ya dokumen teknisnya perlu juga dibarengi dengan administrasi yang cukup panjang ya, dan nggak cepat gitu. Nah itu nggak bisa itu balik lagi sama klien, tidak bisa nggak mau lah, klien bodo amat kan bilangnya bisa, soalnya nggak tahu, jujur nggak pernah tahu, nggak ada MOM-nya, nggak ada apanya, pokoknya karena klien bilang bisa jadi harus di execute gitu kan. Oke, nah dan memang lama, dan kan itu karena to be honest, itu menurut saya umum lah, lama di Himbara kan misalnya banyak gitu, tapi karena timeline tight harus nekan kan, entah eskalasi lewat level kadif di Bank Himbaranya atau seperti apa gitu. Saya coba eskalasi ke company, di saat itu nggak ada yang gubris ya, cuma karena udah bingung, nggak ada lagi yang bantuin, dan kondisi saya tuh bantu ke bagian tech juga, tapi ke sisi client relation juga saya juga gitu. Karena bingung, akhirnya saya pakai koneksi keluarga yang kebetulan beliau punya rekan direksi di beberapa BUMN. Wah mantap ordalnya. Iya. Cuma itu saya ngerasa itu udah last resort Mas, dan bener dibantuin. Besoknya ada 2 bank yang ngasih API recommendations dan mempercepat administrasinya. Literally besoknya dikasih waktu rapat Mas. Luar biasa. Habis eskalasi Berarti itu kalau gitu. butuh apa-apa ke bank bisa ke Mas Amam nih. Jangan. Ya, tapi alhamdulillahnya dibantu, dikasih. Nah kita dapat. Nah ini yang bikin malunya adalah implementasi di tempat punya, ternyata nggak ada tim, dikasih timnya yang literally junior yang banyak harus di feed. Cuma kan mungkin aku tendensi jadi nyalahin orang gitu, atau apa nggak tahu apa, jadi lama banget, banyak pertanyaan, padahal menurut aku pribadi dokumentasinya cukup straightforward dan mudah dibaca.
Ya alhasil lambat Mas, yang sampai hari ini belum selesai gitu. Jadi sebenarnya eh, inisiatif trigger utamanya adalah itu ya, saya ngerasa saya even sampai pakai koneksi keluarga yang ngebantu banget untuk melindungi company gitu. Pas ternyata pas ternyata dapat API Documentationsnya dikasihnya resource-resource yang nggak mempercepat gitu, ngerasa company-nya tuh, saya ngerasa company nggak mau dilindungi gitu Mas. Jadi saya merasa pada detik saya mencoba melindungi company yang nggak mau dilindungi ya. Tapi pas Eh, lo dikasih resource yang atau tim yang junior junior itu, lo udah confirm lo bahwa lo kok kasihnya yang junior sih, lo sebenarnya ini oh, penting gak sih gitu, confirm nggak? ju- eh, nggak confirm. Jadi confirm setelah saya beberapa proses dulu, beberapa seminggu lebih, 2 mingguan lah Mas. Karena saya nggak kenal orangnya kan. Buat pertama kali interface sama Hmm. mereka gitu. Jadi assume-nya awalnya oke, ternyata lama-lama ngeselin juga gitu. Akhirnya saya sekali. Tapi dikasih orang barunya eh ini agak lagging ya. Agak lagging seminggu lagi tambahan gitu Mas. Gitu. Jadi nah itu makanya terus ditambah lagi mulai banyak rekan-rekan yang resign juga dari company gitu. Intinya kalau di caseku ini aku kan akhirnya memutuskan tuh karena marah aja sih Mas, marah kecewa sih. Eh, Akhirnya aku validasi ke beberapa orang gitu. Eh, dan sekarang nggak nemu jawabannya sih Mas, karena ada yang senang di company. Jadi sebenarnya eh, aku nggak trying bad nggak cuma nggak bermaksud ngomong jelek terkait company aku, karena maksudnya eh, kayak mungkin ini cuma terjadi di case aku doang ya, mungkin di case-case lain in general oke gitu, cuma di case aku marah banget gitu Mas. Dengan case seperti itu aku minta saran Mas Bri ya. Eh, aku sih sampai hari ini masih kesimpulan aku bekerja eh, try all efforts untuk melindungi company yang nggak mau dilindungi. That's my current conclusion gitu Mas. Mindsetnya jangan gitu. Jadi kalau suggest gue Oh, gini, oh, em, lo kan kerja nih, lo dibayar nih, ya kan? ya, Jadi ada tanggung jawab dan responsibility yang harus lo selesaikan, kan gitu kan? uh, Jadi tetap itu harus selesaiin. Mau gimana juga itu kerja, namanya kerja ya harus dikerjain secara hmm, profesional dan nggak dikurangi gitu ya, nggak malas-malasan lah, nggak nyebelin lah intinya. Terutama ya, terutama hubungannya dengan jangan sampai lu itu jadi penghambatnya orang lain yang di kantor lu. Itu penting banget hmm, gitu. Itu pertama. Kedua, kalau memang lu sudah nggak petah dan memang sinking ship gitu ya, artinya udah banyak yang keluar, sedih, ya, kecewa segala macam, ya nggak apa-apa, feel free untuk cari yang lain kan gitu kan. hmm, Cuman hmm, kalau misalnya tapi tetap aja itu harus di-guide dengan kayak tadi ya, artinya lu cuman ngamuk doang terus berhenti, terus terus what's in it gitu. Kalau misalnya berhenti emang lu bisa ngapain? Apa yang lebih positif daripada lu tetap ngerjain? Lu lebih sehat? hmm, Ya, gitu ya. Secara mental lebih sehat gitu kan. Makanya ini decision masing-masing gitu ya. Tergantung hmm, hmm, kondisi toksik apa misalnya, atau bebannya seberat apa kan gitu kan. Kalau misalnya ini lu ngerasa ini gak bisa nih, gue harus keluar, kalau nggak gue jadi gila nih misalnya di sini, ya udah keluar aja, hmm, nggak ada masalah kan gitu kan ya. Jadi sehat dulu itu yang nomor satu lah. Kalau lo nggak sehat ya wassalam kan gitu. Nah kalau hmm, misalnya lo ngerasa bahwa oke, gue stres di sini, tapi kayaknya gue masih bisa belajar sesuatu dan kayaknya gue masih bisa berusaha gitu ya sambil nunggu, eh, ya nggak apa-apa, kerjain aja gitu. Jadi ada salah satu kantor gue sebelumnya yang orang-orangnya itu stop caring gitu mas. Jadi dia tetap kerja, hmm, tetap profesional, tapi dia nggak ngasih extra miles. Artinya ya hmm, udah, emang leadernya nggak bisa dibilangin, memang susah banget, udah berkali-kali, udah dari dulu kayak gitu, ya wes. Dan dia di situ lama loh orang-orangnya. Jadi kayak ya udah pulang, gua pulang, udah selesai. Lo telepon ya, gua nggak angkat ya, sorry ya. Gua udah ngomong ini jam di luar jam kerja, gua istirahat. Ntar kerja di kantor ya udah full fokus kerja di kantor, kelar ya udah kelar gitu. Kalau nggak kelar, kalau misalnya ada kayak tadi nih, lu harus dapat segala macam, jadi jangan jangan jadikan itu tugas dan tanggung jawab lu seorang gitu ya. hmm, Jadi kayak misalnya project manager kan ada, ya lo lo datang project limpahan,
kemudian misalnya ada limitasi-limitasi, ya lu harus sampaikan limitasinya. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya gua yang ada di posisi lo ya, gua nggak akan gerakin orang sebelum clear, ada jelas gitu ya, hitam di atas putih. Ini kita mau kemana? Apa yang mau dicapai? Parameternya apa aja nih? Guardrailnya harus jelas dulu. Terus lu suruh gua ngerjain tapi nggak ada panduan dulu, janji ini janji itu. Gua mau lihat janjinya di mana. Kalau misalnya nggak ada, panggil bos gua, ya gua kasih tahu bos, ini kalau lu turunin terus nggak kelar, sama aja. Mau gua kerjain 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun nggak akan kelar kalau tidak jelas. Kalau lu bisa lakukan ini lebih baik daripada gua, kasih tahu gua, ajarin gua. Sesimpel itu. Kalau enggak, ya gua kerjain tapi dengan cara gua. Gua akan minta kalau ini nggak clear, ya udah. Kalau clear minimal ditulis dulu jelas. Ini requirement-nya jelas. Oke, sip. Wes ya, ini lu udah bos lu. Bos, ini requirement-nya. Bener nggak kayak gini? Bener, oke, tanda tangan. Baru diestimasi tuh. Nih timeline-nya yang bener. Dapat API segala macam tuh butuh waktu kayak gini. Ini bisa lebih cepat nggak? Ya bisa diusahain, tapi secara wajar ya segini. Lo pengen lebih cepat, ya tambah orangnya atau tambah orang yang lebih senior misalnya segala macam gitu kan. Gimana caranya bikin lebih cepat? Ya tetap aja ini ya lu bakal berusaha semampu lu, tapi ya lu mau jujur aja sama bos lu. Gua bilang sama lo itu kondisi benernya seperti ini. Kalau misalnya lo percaya, ya silakan, bagus. Kalau lo nggak percaya dan lo suruh gua bohong, ya gua nggak mau bohong. Kalau lo bisa lakukan ini lebih baik daripada gua, ya silakan kasih tahu gua caranya. Gua akan belajar dan gua akan senang banget kalau lo ajarin. Selesai kan? Oh, make sense. Gitu. Ya, Jadi be transparan aja mas. kenapa? Ya jadinya transparan aja dan communicate well gitu. Benar. Sebenarnya makanya ini problem di tempat lo kayaknya multifaceted. Jadi kayak banyak nih isunya gitu ya. Engineer-nya lah yang tidak bisa transparan dari awal, ngomongnya 3 hari ternyata butuh 10 hari kayak gitu-gitu lah mungkin ya. Kliennya yang nggak jelas, ini janji yang dulu juga nggak didokumentasikan. Lo juga nggak dapat support yang proper. Bos lo siapa? Direct report lo siapa? Manajer lo siapa? Langsung CEO ya. Wah, ini susah sih. Jadi kayak mereka pasti ngurusin yang lain kan. Gitu. Jadi ya lo butuh bantuan gitu, sampein. Gitu. Jadi either lo butuh bantuan atau lo butuh diterjunin orang yang bisa lebih ini. Kalau enggak ya memang kapasitas lo segitu ya segitu gitu. Kalau lo stop caring juga boleh aja gitu ya. Artinya ini misalnya di luar kapasitas lo gitu ya. Kayak misalnya gua pun misalnya disuruh kayak dapat API-nya Himbara ya. Ya, itulah. Himbara. Sendirian gua yang harus colek-colek ngejar, ya gua nggak bisa. Dari awal itu bukan kerjaan gua dan gua nggak pernah punya experience ke sana. Jadi lo marah-marahin gua dengerin. Tapi ya udah, mau gimana, gua nggak bisa. I stop caring gitu loh. Jadi itu salah satu solusi supaya lo tetap sehat kan gitu ya. Jadi nggak semua kok. Kadang bos-bos tuh marah itu juga karena pusing. Mereka tuh pasti lebih stres daripada lo. Udah pasti. Mereka tuh pasti lebih stres daripada lo. Di samping mikirin kerjaan yang nggak kelar, mereka juga mikirin gajiannya anak-anak tuh gimana. Biasanya itu sih. Tapi pada akhirnya ya wes, lo kerja aja secara profesional kalau emang lo udah nggak betah. Gitu. Dan tapi ini ya, akhirnya ini spesifik case kayak gitu tadi ya, yang mana lo udah mentok nih. Gitu. Tapi kalau di case-case yang lain, sebisa mungkin gue tidak advise sih lo stop di saat kondisi itu berantakan. Karena nanti juga akan bikin susah lo join ke company yang selanjutnya. Gitu. Iya, make sense. Jadi lo harus bisa harus kasih apa ya? Harus punya prestasi lah sebelum lo leave. Jadi gimana caranya lo masuk ke satu kantor, itu punya prestasi, di respect sama teman-teman di situ, orang-orang itu senang sama lo, kayak gitu kan? Baru lo berhenti. Itu kalau mau berhenti kayak gitu. Mas Ismit mau ngomong nih, siapa tahu ada masukan. Monggo Mas. Lo masih di mute ya? Jangan lupa di mute. Oh iya, halo. Sorry Mas. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. BTW saya lagi di luar Mas, jadi mungkin agak bising ya. Masih OTW pulang kantor. Nah ini BTW betul tadi mungkin sedikit ingin memotivasi juga di sini Mas Ramam. BTW mungkin kita ada mutual nih. Namanya di Ayu Connect ya Mas ya. Iya sorry nih Mas, baru balik kantor. Nah
menurutku patut dipertahankan sih Mas Hamam, karena BTW yang ku tahu juga tadi disebutkan juga COO ya, yang ku tahu CEO di Ayo Connect kan, karena ada temanku kebetulan di Ayo Connect itu Jira kan, sama Jira. Nah, dan patut disyukuri juga di Ayo Connect yang aku tahu itu full WFH ya kan Mas. Banyak orang yang ya walaupun dapat kerja gitu mungkin di dunia produk pun sekarang udah banyak yang hybrid atau WFO gitu. Nah, yang aku tahu itu mungkin patut dipertahankan gitu. Nah, dan yang ku tahu culture-nya juga mungkin dibandingkan banyak company-company lain, mungkin mostly digital company lain, kalau menurutku sih cukup established ya, Ayo Connect gitu. Nah, dan banyak orang yang pingin join Ayo Connect tuh BTW. Nah, bisa kerjasama yang ku tahu tuh ya, so far dari share-share temanku yang kebetulan di Ayo Connect juga itu istilah partnershipnya si CEO itu cukup bagus sih yang ku tahu gitu. Nah, mungkin ya seperti yang diceritakan tadi, mungkin apalagi mungkin masnya baru mencoba seperti itu, mungkin ya ada banyak tantangan-tantangan di awal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan gitu, tapi itu wajar terjadi di semua orang, juga pasti terjadi. Mungkin ya seperti itu sedikit ya, ini ya motivasi dari aku, mungkin ya aku bisa share. Maybe mungkin kita masih kita bisa ini Bang nanti Mas Hamam bisa barengan, mungkin bisa aku kenalin juga sama temanku BTW, mungkin tahu ya Mas Adrian, yang tahu Mas mana Rian, Mas Rian. Iya. Nah, itu kan setahuku juga masih lanjut dan di bawah Jirah juga ya, Mas. Iya, betul Langsung Mas ada. Rian. Nah, mungkin kita bisa sharing-sharing nanti bareng. Kalau mungkin Mas Amannya di Jakarta, mungkin bisa meet up kita. Siap Mas. gitu. Iya. Gimana nih, Keren. dapat teman? Yuk, sip. Ini mungkin belum muncul pertanyaan dari aku. Yo, thank you. Thank you Mas. Nah tuh, ya alhamdulillah tuh Mas sama dapat teman. Thank you Mas Ismis ini ya, masukannya ya, dan meng-highlight hal-hal baik di company ya Mas ya. Thank you Mas. Ya kita mencari yang kebaikan, kalau ada mungkin ya yang bisa kita bicarakan, bisa kita curhatin, ya sangat senang bisa membantu sih Mas. Karena aku lihat terus terang temanku itu mungkin kenal juga, itu cukup lama bertahan di Ayo Connect gitu ya. Ya pasti ada reasonnya kan gitu. Nah, menurutku itu patut sih dipertahankan. Karena banyak juga kemarin yang kena layoff kan. Gitu ya Mas. Betul. Iya betul. Iya, betul. Bener mas. Artinya kalau ada yang bertahan lama, berarti ada yang bener kan gitu kan, atau kita nggak tahu caranya, nggak tahu selanya gitu ya, kita nggak minta tolong misalnya, kayak gitu gitulah. Banyak hal sebenarnya mas yang perlu dipertimbangkan, tapi intinya kayak tadi ya, sebisa mungkin hindari tuh kondisi-kondisi di mana kita cabut pas kita at the lowest kayak gitu ya. Kecuali sekali lagi ya, kalau ini kita yakin memang ini sinking ship, nggak bisa lagi, ya udah mau gimana lagi kayak gitu ya. Kalau lo mau ya nggak apa-apa, tapi ingat ada resikonya masing-masing gitu. Siap, noted Mas. Oke. Jadi aku lebih tenang sih Mas, maksudnya mungkin perlu waktu dulu ya meresapi ya masukan dari Mas Ismis dan Mas Brian terutama. Karena mungkin kondisi hari ini masih emosi ya. Jadi tapi aku sadar Mas, maksudnya keinginan resign-ku tuh mostly tumbuh karena emosi ya Mas Brian. Jadi literally memang butuh banyak perspektif untuk memandang masalah dari sisi yang berbeda sih Mas Brian, Mas Ismis ya. Jadi really appreciate the perspective ya, the different perspective to see things gitu sih. Ini kayaknya tentang masalah ya, itu ngelihatnya gini nih. Kalau gue muslim ya, jadi gue ngelihatnya dari sisi muslim ya. Gue ngeliat semua masalah itu datangnya semua tuh sebenarnya secara hakikatnya gitu ya, itu dari Allah kan sebenarnya kan, gitu kan sebenarnya. Gitu. Jadi orang-orang lain yang bikin masalah ke gue sebenarnya itu cuman jalan masalah itu nyampe ke gue gitu. Nangkep gak? Jadi sebenarnya memang gue udah ditakdirkan gue dapat masalah itu dari awal dulu. Ya udah, sekarang tinggal gimana caranya gue solve problemnya. Artinya stance-nya itu adalah
sedih pasti, nggak ada yang bisa namanya hati ya. Kalau lo dimarahin apa segala macam pasti kayak jengkel, kepikiran segala macam. Itu pastilah normal, manusiawi, dan itu nggak ada masalah. Nah, cuman sangat-sangat membantu kalau lo bisa detach gitu ya, detach diri lo sementara bahwa ya udah masalah itu akan menghampiri orang selama orang itu hidup. Jadi selama lo hidup, lo pasti akan ketemu sama masalah. Udah Betul, pasti. betul. Jadi ya lo bersyukur masih ketemu masalah karena lo masih hidup kan gitu kan. Kalau udah nggak ada, berarti siap-siap kan gitu. Jadi detach dikit gitu ya. Artinya ya sudah sering kali, nah ini yang kemarin waktu meet up sempat kita bahas dikit ya Mas Ismich di Blok M gitu. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah adalah nggak usah dipikirin masalahnya. Kalau lo mentok ya, ada masalah mentok gak tahu aduh gimana nih, susah berat gak tahu gimana solusinya, ya udah berdoa, udah dijalani aja. Dijalani gimana? Dijalani dengan bingung, nggak tahu, nanya, cari tahu. Nggak usah terlalu peduli bahwa masalah ini kelar atau enggak. Yang penting fokusnya ke effort kita berusaha aja. Udah kayak gitu aja. Nanti itu biasanya, dan ini sering banget kejadian di gua Mas. Saat ini gua nggak tahu ada masalah. Nanti solusinya tuh muncul 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, seminggu setelahnya, sebulan setelahnya itu muncul sendiri. Kita nggak tahu. Kayak gua kemarin kena layoff gitu ya. Ya bukan layoff sih. Ya kayak gitulah. Tapi intinya gua jadi nggak punya kerjaan full time kan. Stres, bingung nggak ada kerja gitu. Tapi habis itu akhirnya ya gue sibuk juga, gue nggak berasa libur. Karena ini gue makin lama makin sibuk. Gue serius nggak berasa libur, gue sibuk. Kemarin juga nggak ada opening kan di bulan-bulan September, itu nggak ada tuh, kosong. Belakangan ini makin rame, ada banyak interview kayak gitu gitulah. Jadi kayak ya udah nggak usah dipikirin, yang penting kita gerak, kita jalan, kita berusaha. Masalah ketemu solusinya atau enggak, ya udah itu bukan urusan kita. Kita jadi apa, pawn yang baik, jadi pion yang baik aja gitu Mas. Itu membantu sih sebenarnya supaya lo lebih sehat dan lo nggak stres. Sekarang sorry Mas, aku jadi pengen nge-refresh. Sekarang aku bukan marah karena masalah proyek terlambatnya ya Mas Brian nih. Tapi lebih karena ngerasa udah pakai koneksi keluarga, and I disappoint that connection gitu Mas. Gitu. Jadi itu yang bikin aku marah banget tuh. Lu udah samain belum? Ke manajemen sudah sih Mas. Nah, terus jawabannya? Aku jujur cuma expect minta maaf aja gitu. Sebenarnya aku agak ngeselin ya, agak demanding. Tapi ya udah gitu, nggak. Jadi aku sih ngerangkapnya lebih ke defensif, kenapa nggak bantu pada titik itu gitu. Jujur not the response that I wanted deh. Iya, mungkin memang seperti itu kondisinya, gitu. Positive thinking aja. Iya. Dan artinya itu jadi learning kan. Artinya gini. Kalau udah pakai kayak gitu ternyata hasilnya masih seperti itu, dikasih seperti itu, ya sudah, mungkin gitu ya. Karena gini loh. Kalau kita jadi karyawan nih, dan ini privilege sebenarnya. Kita ada di bawah, itu privilege. Kenapa? Karena lu nggak tahu kondisinya kebakar kayak gimana di atas dan lu nggak ikut pusing. Seandainya lu tahu, ya Allah, kayak lu gak bisa tidur. Lu pikir presiden Indonesia tuh nyaman hidupnya? Itu masalah kagak kelar itu. Si ini kelar masih ada itu kelar ada yang sebelah, habis itu kelar mau turun aja ya gitu. Ini yang gak kelar masalah. Jadi jadi gini. Jadi setelah lo tahu kondisinya seperti itu, ya sudah. Berarti pertama kita harus bersyukur dulu karena kita nggak tahu ada masalah apa. Berarti kita positive thinking setelahnya. Artinya ya wis, berarti memang ini bukan prioritas utamanya dia. Dan setelah kita memahami kondisinya seperti itu, ya udah act accordingly aja. Kalau ini nggak jadi prioritasnya dia, ya berarti gue nggak akan extra effort kayak tadi loh. Kalau misalnya mampu gue ini mau telat, ya udah mau kayak gimana lagi, kayak gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kita bisa lebih manage expectation. Oke. Ini happening juga nih di gua sekarang gitu ya, di salah satu company yang gua lagi advice. Awalnya tuh mereka bilangnya pengen kenceng gitu kan, cuma belakangan mereka service company kan gitu, cuma belakangan mereka kayak lambat nih, lagi sibuk project yang lain gitu ya, dan kayak dicuekin gitu, komunikasinya nggak lancar segala macam. Ya akhirnya gue berusaha nih berkali-kali konfirmasi, ini kenapa nih, gimana, lo bisa lebih aktif enggak, segala macam kayak gitu ya.
Tapi pada akhirnya ya udah, kalau memang dia memang belum bisa jalan cepat, ya udah gue manage ekspektasi gue juga. Artinya juga akan relatif santai-santai dulu sampai lo akan mulai ngencengin lagi. Sesimpel itu aja Iya, iya, iya. gitu. Jadi apa kontrol yang bisa kita kontrol lah. Iya benar. Ekspektasi gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, Nah, Mas. semoga bermanfaat juga ya buat teman-teman yang lain ya. Bahasanya lumayan dalam nih, tapi harusnya ini bermanfaat sih, karena ini masalah kayak gini eh, ini ya nggak sekali dua kali terjadi pasti. Oke. Mungkin aku izin coba mencerna apa kayaknya tetap butuh ini Mas ya. Mendapat insight nggak langsung reda gitu emosinya jadi kayaknya butuh time Iya, juga di sisi time aku ya use. Mas Brian. Pasti butuh waktu lah untuk memproses semuanya, itu Iya, iya. normal, wajar, santai aja. We're only humans gitu mas. Yang Yes, penting yes, yes. saran gua tadi ya, jangan terlalu em, ini ya, ajaibnya otak manusia itu, dan ini yang sering gua lakukan juga, itu adalah kalau punya masalah, dan ini laki-laki kayaknya sering kayak gini deh. Kalau lu punya masalah ya udah dibaca masalahnya, maksudnya dicari tahu, dipahami. Setelah itu endepin aja di kepala lo udah. Entar itu kepala lo cari 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 solusi sambil lo ngerjain yang lain gitu. Jadi nggak perlu terlalu actively dipikir di depan. Nangkap gak? Nggak, Mas. Iya, Sering iya, kali betul. cara kerjain tuh kayak gitu. Ya udah endepin aja, ntar itu akan di solve sendiri. Itu apa sih? Active procrastination. intinya intinya tidak perlu dianggap itu sesuatu yang buruk gitu, karena sering gue ngelakukan hal itu sih. Artinya bukan gue menunda ya, artinya gue nggak tahu solusinya, ya udah gue pikirin dulu aja, gue telan dulu, ntar sambil jalan sambil ngerjain yang lain tiba-tiba kepikiran, oh iya kalau gini bisa ya harusnya ya, ketemu dari sisi itu sisi ini kayak gitu gitulah. Hmm. Oke, 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 Mas. Oke. Aku udah sangat menjawab sih, mungkin mohon maaf kalau pertanyaannya terlalu ini ya, terlalu spesifik untuk case aku gitu. Enggak lah, nggak masalah lah, happy to Tapi help mas. Semoga bermanfaat juga buat siap. teman-teman sini dengerin curhatan dan obrolan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Jadi lo tahu nih kalau ketemu masalah, Benar. salah satu tipsnya nggak usah dipikirin gitu ya. Apapun masalah lo kan, gue yakin masalah gue lebih berat. Gue yakin. Setuju Mas, setuju. Kayaknya nambah umur pasti nambah masalah juga ya Mas. Iya, udah pasti. Iya, tapi ini loh, kemarin tuh gue, siapa ya, gue baca tulisannya siapa ya. Hidup itu sebenarnya kayak bentuknya itu, happiness lu tuh kayak smiley gitu sebenarnya. Ini gue baca dari mana ya? Gue pernah baca tulisannya orang kayak gini. Jadi saat lu kecil, saat lu muda itu grafiknya kan ada di, ya katakan di level 7 atau 8 gitu ya. Lu happy-happy aja gitu ya. Makin lama makin lu remaja makin turun tuh. Lu makin punya tanggung jawab, makin bingung segala macam. Di umur 20-30 tuh makin berat-beratnya di bawah-bawah itu. Masa Iya, iya. susahnya generasi sandwich segala macam. Nanti itu akan naik. 40-50 tuh kalau lu jalani dengan benar, itu akan naik. Akan jadi kayak wajah senyum gitu. Tanggung jawab mulai selesai, Oh, semuanya kerjaan udah mulai beres, tinggal menikmati masa sisanya kayak gitu-gitu loh. Gitu iya, sih. iya, make Hopefully sense. seperti itu ya. Itu pernah gua baca seperti Amin, itu, amin. tapi gua tidak bisa ngomong sisi sebelah kanan smiley-nya karena gua masih baru ngalami sebelah kirinya doang sampai ke bawah. Kayaknya belum belum sampai ujung bawah tapi. Tapi udah mulai naik belum Mas? Kagak. Gua rasa belum sih. Cuman maksudnya gua aja yang enjoy gitu, karena namanya masalah ya dihadapin aja kayak gitu. Udah mindsetnya kayak tadi. Selama kita hidup ya pasti kita punya masalah, dan masalah ini sudah ditakdirkan jadi punya gua, ya udah gua nikmati aja kayak gitu. Oke, siap Mas. Semoga Aku teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, masih ada sedikit waktu. Kalau Mas Amam atau Mas Ismet ada yang mau ditanyain lagi juga, boleh. Silakan. dari aku clear sih Mas. Tinggal memproses insight-insight ini. Sip. By the way, yang tidak memperhatikan kripto, oh gila, kemarin kripto naiknya dari beberapa sebulanan yang lalu ya, di bawah 400 juta per BTC. Sekarang 540, itu naik berapa tuh? Naik 50%. Iya. Enggak, naik 30%, 40% lah dalam waktu sebulan 2 bulan. Luar biasa sih. Gua belum ngecek tapi kenapa kok naik. But anyway, ada lagi yang mau ditanya teman-teman?
3, 2, 1, tidak ada. Oke, kalau nggak ada. Thank you banget Mas Hamam, Mas Ismich sudah nemenin diskusinya. Buat teman-teman yang lain juga banyak nih, nggak bisa gue sebutin satu-satu. Thank you banget. Kasih pendapat ya, maksudnya let me know di either di tulisan gue atau di komen di event ini gitu ya. Lo lebih prefer eventnya ada di, thank you banget Mbak Catherine sudah dan Mas Regi sudah kasih respons gitu ya. Dan Mas Muhammad, lo lebih prefer ngobrol-ngobrol ini nih, ngomongin karir audio event ini, lo lebih prefer jam 8 malam atau kayak sebelumnya nih lebih pendek jam 6 malam gitu ya. Jadi let me know buat feedback gue. Kayaknya kalau gue lihat dari pesertanya sih banyak kan yang jam 8 malam ya. Tapi I digress gitu. Gue pengen pendapat dari teman-teman sih. Thank you banget semuanya buat yang kelewat. Nanti ini recordingnya gue upload di YouTube, jadi bisa didengerin lagi kalau misalnya mau. Kalau nggak juga nggak ada masalah. Thank you, selamat istirahat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas Brian, thank you Mas Ismi, thank you semua.